Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Are you ready? Yes, I'm ready. Alhamdulillah. Cek. Maaf tadi sedikit ada kendala di teknis. Mungkin prepare-nya kurang matang bagian teknis. Besok jangan diulangi deh ya. Ini saya akan berbagi 5 tips untuk memotivasi tim. 5 tips untuk memotivasi tim. Tips yang pertama, tepuk tangan lah. Dengan membuat tim merasa dihargai. Paham? Dengan membuat tim mereka merasa dihargai, motivasi datangnya dari dalam, bukan dari luar. Kita tidak bisa bilang, ayo semangat, maka tim langsung semangat. Tidak seperti itu Bapak, Ibu semuanya. Tapi kalau orang dihargai, orang diajak bicara dengan sopan dan terhormat, orang diberi informasi tentang aturan perusahaan yang transparan dan jelas, maka mereka akan merasa dihormati. Di sini ada nilai yang kita berikan kepada karyawan tersebut sehingga karyawan merasa dirinya berharga. Itu saja sudah sangat cukup untuk menjadi motivasi. Itu yang pertama. Apa tadi? Sip. Berarti masih agak nyambung ya? Oke, poin yang kedua. Tadi ada berapa poin? 5. Poin yang kedua ada yang tahu? Langkah yang kedua adalah komunikasi yang sering dan jelas. Jikalau terkadang kita jarang-jarang berkomunikasi dan tidak jelas, tim akan bingung sebetulnya arah dan tujuan kita ini kemana. Betul Pak Surya? Betul sekali. Kadang kita berkomunikasi, paginya kita ngomong A, sorenya kita ngomong Z, maka mana yang mau diikutin? Kata orang Jawa itu, isuk tempe, sore dele. Jadi buyar dia, gak ada yang nyambung. Tidak sih. Hanya Bu Reza yang tahu nih, gini. Betul Bu Risa? Apa tadi poin kedua? Berkomunikasi. Ketika kita jarang-jarang berkomunikasi nih, pagi kita ngomong secukupnya, habis itu loss. Kira-kira arahan pagi itu masuk nggak ke tim semua? Makanya untuk komunikasi sendiri kita harus sering seaktif mungkin, sejelas mungkin, setransparan mungkin sehingga tim mengerti apa maksud dan tujuan kita. Begitu pula sebaliknya, kita juga harus mendengar dengan jelas apa yang dimau oleh tim tersebut. Kita tidak bisa semata-mata, oh aku maunya A loh, kalian harus A. Yang disebut komunikasi berarti kan mendengar dan berbicara. Kalau kita cuma berbicara berarti memberi instruksi. Setuju? Di sini poinnya, kita kan selama ini rata-rata komunikasi kita belum dua arah. Paham semua? Paham. Ada yang bertanya, diam semua. Betul nggak? Ketika ditanya A, I, O, I, A, E, O, bisa aja saya. Gitu kan? Jadi komunikasi kita belum terbangun dengan baik. Jadi di sini saya harapkan ke rekan-rekan semua, ke tim semua, jikalau ada kendala sampaikan, ada ide gagasan sampaikan, jadi itu nanti bisa dikolaborasikan sama leader-leader seniornya. Jadi tidak semata-mata kita cuma menunggu apa instruksi hari ini untuk saya, apa instruksi hari ini untuk saya. Kita perlu juga memberi masukan, Pak, kalau seandainya seperti ini, saya kira lebih efektif loh Pak. Leadernya juga harus mendengarkan. Baru dikombin sama ide-idenya leadernya, mana yang lebih efektif.
Cocok kira-kira? Masuk ke poin berapa? 3. Masuk ke poin 3. Mendorong tim untuk naik level. Saya rasa di sini nggak ada yang nggak mau naik level. Naik level itu bukan berarti sekedar karir ya, bisa jadi salarinya. Dengan kita memberikan kesempatan kepada tim-tim kita, kepada anggota tim kita, untuk lebih mengeksplor dirinya, untuk lebih mengasah kemampuannya. Alhamdulillah sekarang di HPJ dengan Bapak Herde kita sudah diberi kelas-kelas sesuai dengan skill dan kemampuan kita, kelebihan dan kelemahan kita. Betul Pak Herde? Itu poin sangat plus sekali menurut saya. Jadi kita tahu nih, apa sih kekurangan kita, apa yang perlu kita asah. Maka ketika kita memberikan kesempatan kepada tim kita untuk menaiki jenjang yang lebih tinggi, otomatis tim kita akan mengingat jasa kita. Oh, dulu aku di Pramuniaga 10 tahun. Dengan adanya Bu Rega, 2 bulan saya sudah bisa jadi SPP. Kan poinnya positif. Oke, lanjut ke poin nomor. Poin yang keempat adalah membangun lingkungan kerja yang positif. Ada yang tahu caranya? Komunikasi yang baik. Tepuk tangan untuk Pak Dojin. Kalau kita masih memiliki kultur yang office politik, tahu office politik? Apa itu? Kalau di belakang itu, itulah. Pas di depan orangnya, ya siap, ya siap. Nanti di belakang lagi udah, bukan gibah. Gimana? Ya itu office politik Bu. Mungkin Ibu bisa lebih mendalami ilmu-ilmunya. Jadi ketika di lingkungan kita, di tim kita, ada yang berperan sebagai office politik, kemungkinannya 2. Tahu apa kemungkinannya? Apa itu Bu? Nggak tahu. Kemungkinan yang pertama dia akan menjadi pemain, akan menjadi pemeran yang melakukan tadi. Tapi kemungkinan yang kedua akan banyak yang tidak betah. Terjadilah cucuk cabut. Maka dari itu, dengan menyampaikan sesuatu yang jelas, yang transparan, jadi tidak timbullah tadi yang itu. Dengan lingkungan kerja yang positif akan membangun orang-orang yang positif. Setelah membangun orang-orang yang positif akan mendatangkan member-member yang positif. Setuju? Poin ke? 5. Udah berapa menit Bu Ninta? Masih ada waktu? Poin kelima yaitu memberikan tanggung jawab. Memberikan tanggung jawab. Contohnya memberikan tanggung jawab, bisa kita memberikan kepercayaan kepada tim kita sesuai skill dan kemampuannya. Jikalau seseorang diberi kepercayaan, niscaya orang itu akan melakukan suatu pekerjaan yang dapat dipercaya. Tapi ketika kita sendiri tidak percaya sama tim kita, maka dari itu tim kita tidak akan melakukan hal-hal yang bisa kita percaya. Contoh, Allah Wak Ipul nggak terbarang nggak benernya itu, padahal dia bener. Setelah timbul rasa curiga, ketidakpercayaan, besok dibuatnya lah sama Wak Ipul. Bodoh amatlah, aku udah betul-betul kerja pun masihnya aku diginiin. Betul Wak Ipul?
aturan hitungannya genep 10, dikurangilah jadi 9, satunya dilempar di jalan. Siapa yang tahu? Allah alam. Maka dari itu, kepercayaan dalam tim itu sangat penting. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Komunikasi. Yang ketiga? Yang ketiga? Yang keempat? Tanggung jawab. Kepercayaan positif. Yang kelima? Ternyata sudah mulai masuk apa yang saya bicarakan. Kembali ke poin kelima, ini sangat penting. Pak Putra ada? Pak Ginting ada? Ketika kita punya tim, kita punya anak didik, kita punya anggota di suatu tempat kerja, ketika tim kita melakukan di luar apa yang kita instruksikan, ketika tim kita belum mampu untuk mengeksplor apa yang kita arahkan, sudah sewajarnya kita memberi motivasi. Bukan malah ngejat, nggak bisa, bodoh kali kau ini. Kita tidak bisa menjengkali skill seseorang. 90% dari 100 orang yang sukses itu orang yang sering dipuji, bukan orang yang sering diintimidasi. Karena sepintar-pintarnya orang, ketika dia merasa terprovokasi, merasa terintimidasi, semua yang ada di pikirannya buyar. Nggak ada lagi tuh lingkungan kerja yang positif, nggak ada lagi, semua negatif udah tuh. Bantelah ngomong-ngomong apa, paling mentoknya seperti itu. Setuju? Kurang semangat, semangat lagi! Pagi, luar biasa. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Are you ready? Yes, I'm ready. Beri tepuk tangan untuk saya. Kalau kata coach yang satunya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita lakukan. Kita mulai menyusun per bulan ini. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Sekarang kan APJ sudah terstruktur dan terencana, terprogram dan terencana gitu Pak Surya. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya ini tadi berat ini ya? Nggak ada sih kita jawab. Nanti katanya aku jadinya intimidasi. Aku bertanya, ada betul sih kita tahu-tahu deh tadi. Apa maksudnya juga? Ini kok bapak itu loh sama Mimi. Oh, begini. Kita apa ini? Udah, makasih ya.